Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tante Besti. Saya adalah CEO dari PT Koprunas dan alhamdulillah kami sudah berjalan 5 tahun dan ini adalah tahun kelima kami dan alhamdulillah kami sudah tersebar di 45 lokasi di seluruh Indonesia dan konsumen kami juga sudah tersebar dengan target kami adalah kaum marginal. Siapa itu kaum marginal? Yaitu tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima, bahkan juga para driver online, terus tukang buruh cuci dan juga janda duda jomblo ya. Jadi Tante Besti memang fokus kepada status-status sosial yang di kaum marginal dan juga para TKW TKI yang sampai hari ini mereka tidak dapat solusi dari pemerintah bagaimana cara punya rumah. Dan Koprunas ini punya misi yaitu jauhi riba, perbanyak sedekah. Jadi teman-teman, alhamdulillah di tahun kelima ini sudah banyak teman-teman kami, hampir plus minus ya, sekitar insya Allah 800 unit yang mereka mendapatkan rumah dan couplingnya. Jadi ini adalah salah satu salah satu anugerah dari Allah ya, bahwa PT Koprunas ini menjadi wasilah buat seluruh banyak orang di Indonesia. Dan memang kami menyadari bahwa Koprunas ini tidak menggunakan uang bank, tidak menggunakan dana investor, bahkan kami juga bukan pencucian uang atau putar-putar uang nasabah, nggak ada. Tapi kami terbangun dari 3 kebaikan. Mungkin ini harus diketahui masyarakat luas ya, karena banyak sekali yang mereka nyinyir kepada kami ataupun menuduh kami penipuan, bahkan kami dilaporkan ke ombudsman, ke YLKI ataupun ke polisi, ke Barreskrim, ke Polda, segala macam lah dengan bentuk-bentuk kriminalisasinya. Jadi hari ini Tante Besti mau ngomong sama semua ya, termasuk mungkin para pemerintah atau aparat penegak hukum, bahwa kami 100% murni adalah rumah gotong royong yang dimana syaratnya hanya KTP dan napas. Seperti ini. Jadi buat teman-teman ya, ini tidak masuk dalam logika lah sebetulnya. Kenapa kok rumah semudah itu? Mungkin sama kontrakan pun kami kalah ya, hanya dengan 50.000 aja. Terus mereka mengangsur selama tahun ketiga sampai tahun kelima, mereka juga mendapatkan rumahnya. Maka kami membuat satu inovasi demi kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi Anda yang sudah mengambil rumah di Koprunas ya. Kami mengadakan STK bertahap karena ini dalam rangka untuk juga memastikan para konsumen ketenangan mereka dari hasutan, godaan, halangan dan rintangan bagi orang-orang yang nyinyir dan tidak suka pada PT Koprunas, terutama dalam rangka jauhi riba tadi. Jadi kami ingin STKB ini adalah jawaban tanggal 30 November kemarin ya, alhamdulillah kami sudah membagikan kepada 100 konsumen yang bertahap, nanti akan ada 3 tahap ya, itu insya Allah nanti pertengahan kami akan bagikan lagi 100 dan kemungkinan kami juga akan bagikan di Balikpapan dan juga di Tanjung Pinang dan Palangkaraya yang sudah dibangun, dan insya Allah Manado juga target kami menyusul di tahun ini. Jadi teman-teman, STKB bertahap ini adalah salah satu kepastian hukum yang kami sudah konsultasikan kepada pengacara kami. Mereka diberikan PJB secara notaris supaya mereka juga tenang dalam mengangsur dan mereka juga tahu bahwa ini tempat saya, ini coupling saya, dan kami sudah berikan precast. Mana ada Bapak Ibu, maaf ya, dengan uang 30 sampai 50 juta Anda bisa dapat coupling dan precastnya. Dan kami juga memberikan pilihan kepada mereka untuk desain suka-suka mengacu pada SOP yang sudah kami keluarkan dan kami sepakati bersama konsumen. Jadi itu yang kemarin tanggal 30, alhamdulillah ya, konsumen kami sangat antusias dan sangat mendukung program Koprunas karena kami juga menyadari kami di sini tidak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pihak manapun, di mana kami membangun dengan 3 tahap, yaitu yang pertama kami mendapatkan 3 kebaikan ya. Kebaikan pertama, kami mendapatkan solusi tanah yang mau dicicil 5 tahun oleh pemilik tanah. Ini sudah satu anugerah tanpa DP, ingat Bapak Ibu ya, tanpa DP. Ini sudah anugerah dari Allah yang kita harus syukuri bersama. Yang kedua, kami juga dapat kontraktor yang mau dibayar 3 tahun. Ini juga satu anugerah yang harus kita syukuri bersama. Nah, yang paling penting adalah kami mendapatkan kepercayaan 3-5 tahun ya dari konsumen yang mau mengangsur tanpa kami memberikan jaminan. Ingat Bapak Ibu ya, kami di sini resikonya sama dengan konsumen. Konsumen resikonya 1-5 tahun nggak paling banyak.
Mereka posisinya H2C, tapi insya Allah sekarang udah nggak H2C ya, karena kami sudah berikan STK bertahap, jadi mereka ada kepastian hukum. Dan yang paling resiko paling besar sebetulnya ada di pihak kami, yaitu kami di tahun kelima, 3 sampai tahun kelima, sampai ke tahun 16 tahun. Nah, ini adalah resiko yang kami harus tanggung selama 16 tahun, karena kami tidak ada penjamin bank, kami tidak ada jaminan FK, tidak ada jaminan sergaji, bahkan kami nggak minta dokumen apapun dari Anda, hanya KTP dan nakas seperti ini. Dan kita harus menyadari bersama bahwa risiko ini adalah konsepnya perjanjian syariah. Kita sama-sama saling yakin dan saling percaya bahwa Anda juga adalah konsumen pilihan Allah, dan kami insya Allah menjalankan syariatnya dari Allah juga. Jadi ini yang menjadi kekuatan kami, kenapa Kopurnaz sampai hari ini bisa berjalan 5 tahun. Begitu. Oke, alhamdulillah ya, ini adalah kalau sebagian orang mungkin bilang 2023 sampai 2024 itu tahun resesi. Tapi bagi kami adalah tahun keberkahan ya. Karena apa? Sekelas Covid aja ya, di saat developer tidak bisa membangun, Kopurnaz alhamdulillah sudah membangun hampir 500 unit. Jadi buat kami 2024 ini adalah harapan baru untuk masyarakat, dan saya ingin merubah paradigma masyarakat bahwa beli rumah itu sangat indah, menyenangkan, dan tidak susah. Anda seperti lagi Bapak Ibu, Anda seperti lagi beli rumah itu cuma lewat aplikasi, kayak Anda beli di di salah satu marketplace lah ya, hanya dengan KTP, daftar online, Anda sudah pilih lokasinya. Makanya kita bisa, aplikasi kita ini insya Allah harapan saya bisa menjadi unicorn ya, bukan lagi startup lagi, tapi kami sudah 5 tahun menjalani proses ini. Semoga nanti ada investor yang melihat kami bahwa ini akan menjadi startup KPR developer. Jadi KPR developer ini nantinya akan jadi role model untuk seluruh developer seluruh Indonesia yang ingin mengikuti jejak kami dengan sistem kami. Insya Allah sudah teruji, karena kami sudah menjalankan, dan ini bisa terjadi di Indonesia. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan ya, terutama kaum marginal. Kita bicara kaum marginal ya Bapak Ibu, saya nggak ngomongin yang PNS yang mereka punya gaji, punya DP, orang kaya, I don't care lah. Tapi kita fokus pada kaum marginal yang mereka tidak punya harapan. Ingat ya, kaum marginal aja banyak. Tapi ini saya menembus sampai ya ke yang tidak punya harapan. Siapa orang-orang yang tidak punya harapan? Yaitu orang-orang yang sudah umurnya tua. Mungkin yang sudah 40 tahun ke atas, mungkin yang mereka tidak punya gaji, atau tukang parkir, tukang ojek, atau pengamen, bahkan tunanetra Bapak Ibu, yang mereka tuh nggak punya harapan apakah pemerintah bisa memberikan KPR, ya mission impossible banget. Dan yang alhamdulillah TKW TKI, ketika mereka sudah bekerja di tahun-tahun di luar negeri, mereka bingung mau pulang ke Indonesia, mereka nggak punya rumah. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, dan jadi masalah pemerintah yang harusnya ya, kalau misalnya ya saya berharap 2024 ini mungkin para capres mau tergerak hatinya membantu PT Kopurnaz. Saya nggak minta bantuan ya Bapak Ibu ya, minimal Anda menjadi kontraktornya yang tanpa riba. Artinya kami tidak dikenakan bunga, karena kami terus terang nggak mau pakai bank karena ada bunga. Bagaimana mungkin kami ke bawah pun nggak kasih bunga, bagaimana mungkin kami developernya dikasih bunga. Nah, itu salah satu bentuk bantuan mungkin capres dari sisi kemanusiaan kepada PT Kopurnaz, yang kami lebih kepada sosial. Kami ini developer tapi ada ibadahnya, yaitu pengabdian ibadah berkah. Nah, jadi teman-teman, 2024 adalah tahun harapan. Saya bilang ini tahun harapan. Di saat orang bilang tahun resesi, kami menamakannya tahun harapan. Kenapa? Karena 2024 kami punya 3 program. Program yang pertama adalah angsuran reguler, yaitu 60.000 per hari. Karena memang ada kenaikan, kami juga tidak bisa menghindari Bapak Ibu, semen, batu, semuanya pada naik ya. Terus yang kedua adalah angsuran 1 juta per bulan atau 35 per hari. Bukannya naik malah turun ya. Tapi kami ada satu strategi lah Bapak Ibu, dimana dengan angsuran yang paling rendah, karena setelah kami survei, mereka tuh tidak peduli. Karena kami tidak ada DP, nolak DP ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, Kopurnaz nolak DP. Jadi siapapun orang yang punya DP, mohon maaf lahir batin, kami tolak. Tapi kalau Anda mau cepat menempati, tidak sabar 3 tahun, kami ada program yang ketiga, yaitu take over. Nah, jadi kami juga ada program take over, di mana konsumennya tidak bisa meneruskan, dan saya tidak bisa menghindari ini. Karena dari 100 ya, mungkin hanya 40% yang lolos. Yang 60% nggak lolos Bapak Ibu.
Jadi yang 60% ini kami berikan solusi take over. Makanya Kopurnas tidak menerima DP, supaya orang-orang yang punya DP terakumulasi di take over ini. Ini adalah proses in sama out dalam satu perusahaan supaya perusahaan kami sehat. Dan kami juga di sini nggak pernah bilang tanpa sita, nggak pernah ya Bapak Ibu. Tapi kami sepakati bersama 3 bulan berturut-turut mereka tidak membayar, maka mereka wajib take over. Baik yang sudah menempati rumah ataupun yang belum menempati rumah. Ini adalah solusi syariah bersama yang kita sepakati dan tidak merugikan satu sama lain. Begitu kata ya. Ada 2 proses di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka 3 bulan berturut-turut tidak membayar, SOP kami, mereka itu posisinya selama 3 bulan itu sudah kami beri kesempatan. Kami berikan surat SP1, SP2, SP3 dan kita sepakati bahwa rumahnya itu posisinya harus diberikan pada konsumen berikutnya. Karena kan yang di belakang ngantri Pak. Jadi mereka kami berikan uang 5 juta untuk pindahan, silahkan dari uangnya sudah masuk, sisanya di take over kepada konsumen lain. Anggap dia sudah punya uang 50 juta, tapi ternyata dia nunggak tidak mampu membayar. Ini beda Pak ya, ada yang tidak mampu bayar, ada yang meninggal. Kalau yang meninggal itu beda perkara. Kalau yang meninggal kami sudah sepakati apabila rumah itu dijual dengan harga baru, maka uangnya sudah masuk, anggap 50 juta, utangnya 200 juta, maka kami hanya ngambil 150 juta. Yang sisanya bisa diberikan pada ahli waris. Dan ini adalah salah satu keuntungan di mana kita beli rumah itu bisa sampai ahli waris, karena kami tidak ada asuransi Pak. Itu sebagai konsekuensi kami terhadap konsumen kami. Seperti itu. Iya. Jadi nanti pada saat mereka sudah 3 bulan itu kita memang sudah ada kesepakatan Pak di dalam perjanjian dan mereka juga yang berjanji. Jadi kita juga tidak mau mereka menandatangani sesuatu yang mereka tidak mau ambil gitu loh. Jadi kita sudah sepakati dulu, makanya pada saat nanti 3 bulan kita juga memperingati dan mereka harus ikhlas meninggalkan rumahnya karena sudah ada di perjanjian. Betul. Karena kita kan tidak menggunakan dana bank ya Pak, jadi mereka juga harus sama-sama paham bila di tahun ke-7 ke-8 intinya uang mereka tidak hilang, tapi di take over dengan konsumen berikutnya. Jadi mereka tidak dirugikan. Beda dengan bank. Kalau bank dianggap sewa Pak. Jadi uang mereka hilang. Saya ini salah satu korban riba yang rumah saya ditarik bank. Jadi saya tahu banget uang saya hilang. Saya pelakunya. Makanya saya tidak mau melakukan seperti itu. Oh iya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ambil rumah di sini ya, caranya gampang ya Bapak Ibu ya. Anda hanya daftar online saja dan alhamdulillah aplikasi kami bisa dibuka di mancanegara. Ya, jadi kami mau sampai ke Amerika, mau sampai ke Singapura, ke Malaysia, kemanapun kami bisa buka aplikasinya. Dan kami adalah karya anak bangsa yang memang IT-nya dari orang Indonesia, bukan kita ngambil IT di luar. Dan kami membuat sendiri aplikasinya dan alhamdulillah sudah teruji 5 tahun. Jadi walaupun kami KPR, sebetulnya kami juga ada satu PT yang menaungi untuk masalah pembayaran atau gateway-nya. Jadi kami ingin profesional dan insya Allah kami bayar pajak Pak. Jadi karena posisinya Kopurnas ini adalah developer. Tolong dipahami, Kopurnas bukan leasing, bukan finansial atau bukan koperasi, tapi kami adalah perusahaan developer yang memang membangun rumah tanpa riba, tanpa bank, tanpa investor. Tapi kami di sini konsepnya gotong royong, yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah ya, yang tidak punya slip gaji atau informal. Seperti itu. Tetap kami akan daftarkan online. Karena semua kami harus menggunakan handphone. Jadi kalau mereka tidak punya handphone, kami ada kartu NFC yang itu bisa dibawa ke Alfamart, Indomart, kami bisa bayar pakai QRIS. Bahkan kami juga membuka gerai-gerai yang namanya Caman Koperling. Kami juga membuka mitra buat seluruh konsumen. Dan ingat ya para konsumen atau calon konsumen, Kopurnas tidak punya marketing. Sampai hari ini marketing kami adalah mitra, yaitu Caman Koperling. Kalau di BRI namanya Briling, kami ada namanya Caman Koperling. Jadi Caman Koperling ini adalah cabang perwakilan mandiri yang ada di seluruh Indonesia, yang mereka bisa membuka kantor perwakilan Kopurnas sebagai marketing. Membangun hampir 2000 unit Pak. Itu impian dan target kami. Tapi kami yakin Pak, 2000 unit nanti karena akan ada konsep desain suka-suka. Jadi konsep desain suka-suka ini adalah mereka bisa mandiri membangun sendiri Pak. Jadi kami juga memberi kesempatan pada seluruh konsumen yang kepingin, misalnya saya mau ambil couplingnya aja sama precastnya, terus saya mau bangun pakai konsep rumah kayu, itu boleh aja. Karena kami tidak mengikuti aturan bank. Jadi mungkin kedepannya rumah kami akan warna-warni atau rumah kami akan bermacam-macam desain. Bahkan mereka yang sudah menempati Pak,
6 bulan mereka sudah nempati, mereka sudah bisa tingkat rumahnya. Bahkan ada yang sudah dipagar, bahkan ada yang sudah direnovasi habis, boleh saja, karena kami tidak ada aturan bank. Karena secara syariah walaupun mereka mengangsur, kita setelah jual beli itu milik mereka. Ya. Kalau sanksi dari kami tetap mengedepankan ya Bapak Ibu secara syariah ya Pak, yang sudah kita sepakati di PPJB bahwa mereka yang berjanji kepada kami 3 bulan berturut-turut tidak akan nunggak. Ini adalah salah satu kebaikan dari perusahaan kami yang tidak mengenakan bunga atau tidak memotong uang mereka sepeser pun, karena saya yakin kalau mereka ngontrak Bapak Ibu, nggak usah 1 bulan lah, 1 minggu telat aja udah diusir mereka sama pemilik rumahnya. Apalagi kami 3 bulan, ini udah seperti pesantren Bapak Ibu ya. Mereka nggak dibayar bunga, nggak juga ada potongan-potongan, nggak ada. Tapi setelah 3 bulan, mohon maaf lahir batin, buat kami orang bisa dikasih kesempatannya. 1, 2, 3 sudah kami beri kesempatan, tapi kalau Anda masih membandel menunggu sampai 6 bulan, kami mohon angkat kaki dari rumah ya, dan kami berikan uang kerohiman 5 juta untuk pindahan. Setelah itu uang Anda sisanya silakan di take over kepada konsumen berikutnya, diambil untuk coupling berikutnya. Karena masih ada konsumen kami yang di belakang yang belum menerima kunci. Mereka juga punya hak untuk bisa mendapatkan rumah yang halal berkah. Jadi teman-teman ya, kami tidak akan segan-segan bertindak tegas buat seluruh konsumen. Marilah kita sama-sama mensyukuri ya, ketika Anda mendapatkan rumah di Kopernas itu adalah satu keberkahan. Bersyukur itu adalah ketika Anda 20 tahun, 30 tahun Anda ngontrak, bagaimana mungkin Anda menciderai janji sendiri yang Anda buat? Dan silahkan. Jadi teman-teman, kebanyakan ada 65 konsumen yang belum membayar sampai hari ini, yang menunggak setelah mereka STK. Saya mohon ya hati nurani Anda diletakkan ya. Masih banyak konsumen di belakang Anda yang menangis setiap malam berdoa, bahkan mereka memohon kepada Allah untuk diberikan rumah yang terbaik seperti istana untuk mereka, yaitu bisa beribadah dengan tenang tanpa memikirkan bunga riba. Dan ini adalah ibadah untuk Anda apabila Anda ikhlas melepaskan kepada konsumen berikutnya. Begitu.